Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita ada dalam bimbingannya, dalam berkah dan ridhonya. Amin. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara akan memberikan opini yang lain. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan reinkarnasi. Karena banyak sekali yang berkeyakinan bahwasanya ada reinkarnasi. Jadi begini, sepengetahuan saya dan keyakinan saya sampai saat ini dalam akidah Islam itu tidak ada yang namanya reinkarnasi. Dari referensi Quran maupun hadis, saya belum mendengar ada yang menjelaskan konsep reinkarnasi dalam akidah Islam. Dalam logika pun, reinkarnasi pada manusia itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Seolah-olah mengerdilkan Allah, gitu. Bahwasanya Allah tidak memiliki ide-ide baru, stok-stok baru, sehingga harus reinkarnasi. Karena reinkarnasi itu dalam bahasa lainnya adalah daur ulang. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya Satrio Piningit itu adalah reinkarnasi dari raja-raja terdahulu atau bahkan titisan dari para dewa gitu. Menurut saya itu bukan salah besar. Menurut saya tidak sependapat gitu. Karena menurut saya Satrio Piningit itu adalah orang biasa. Maksudnya ya orang dengan biasa saja, maksudnya biasa saja. Tidak ada istilah turunan titisan atau reinkarnasi para dewa, para raja, tidak. Tapi memang dari kacamata kaki saya tidak punya mata batin, punyanya mata kaki. Saya melihat dari mata kaki saya itu, bukan melihat sepengetahuan saya lah ya, sepengetahuan saya. Satrio Piningit ini memang memiliki terah dari dua kerajaan. Dari kerajaan A dan dari kerajaan B. Nah, kerajaan A dan kerajaan B ini pada saat ini statusnya kuwo. Tidak ada putra mahkota. Nah, karena Satrio Piningit ini merupakan terah dari dua kerajaan ini, kemudian jalur terahnya itu bagus, terah itu duriyah atau keturunan ya. Maka para leluhur spirit di tanah Jawa dan juga di belahan dunia yang lain, para tokoh-tokoh spirit yang soleh itu menitipkan harapan pada bayi atau pada calon sosok ini gitu loh. Sehingga ketika masih dalam kandungan pun sang satria ini dikawal, dibimbing gitu loh, oleh tokoh-tokoh spiritual Jawa terutama. Nah, kemudian setelah lahir pun Satrio Piningit ini digembleng, dibina oleh tokoh yang memang ada yang dari fisik, ada yang dari spiritual. Jadi dibimbing langsung. Harapannya apa? Harapannya adalah agar anak ini bisa berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara, dan melakukan
reinkarnasi karya. Reinkarnasi karya itu maksudnya karya-karya besar di zaman dahulu seperti Majapahit itu bisa diulang kembali pada periode-periode saat ini gitu loh. Jadi yang reinkarnasi itu bukanlah sosoknya, melainkan karya-karya besarnya gitu loh. Nah, harapan itu dititipkan kepada orang ini gitu loh. Sehingga sejak dari kandungan, sejak dia bayi kecil tumbuh dewasa, itu dia selalu dibimbing dan dibina oleh tokoh-tokoh besar ini. Saya belum berani menyebutkan tokohnya ya, tapi tokoh itu sangat populer. Nah, tokoh-tokoh ini berperan untuk memberikan berbagai hal terkait dengan pengetahuan ataupun dengan keilmuan dan sebagainya yang yang akan menjadi alat atau media atau perangkat sosok ini dalam mewujudkan kejayaan, dalam melakukan atau mereinkarnasi kejayaan di masa lalu. Jadi kita tidak bisa terus berbangga dengan masa lalu tanpa melakukan karya yang sama besarnya atau melebihi besarnya karya besar di masa lalu. Jadi Satria Piningit ini memang terah dari dua kerajaan besar. Kalau dikatakan bibit mah bibit unggul gitu. Sehingga bibit ini dijaga, kemudian ditanam kembali supaya tumbuh menjadi tumbuhan yang unggul juga begitu. Gitu ya. Nah, pada saatnya nanti sang satria ini akan mengawinkan dua kerajaan itu. Kerajaannya mana? Kerajaan A dan B aja lah ya. Supaya kalau nanti faktanya tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan, kan saya bisa ngeles gitu loh. Jadi A maksudnya mana, B maksudnya mana, supaya saya ada peluang ngeles gitu. Namanya ramalan kan bisa ngeles ya. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasanya reinkarnasi dalam akidah Islam itu pada manusia itu tidak ada. Tapi kalau pada binatang mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Yang ada adalah reinkarnasi karya. Reinkarnasi karya untuk mengulang karya-karya dari masa lalu, karya-karya besar dari masa lalu, karya-karya baik dari masa lalu, sehingga memberikan manfaat kepada manusia saat ini. Nah, kita sebagai generasi yang ada saat ini juga perlu melakukan hal seperti itu. Walaupun dalam bentuk atau dalam karakter yang berbeda, tapi spiritnya sama, mengulang kejayaannya, gitu. Mengulang kejayaan bangsa, mengulang kejayaan nenek moyang, walaupun dalam konteks yang berbeda. Amanah itu sudah diemban oleh sang satria. Jadi nanti pada saatnya satria ini akan mengulang, mereinkarnasi kejayaan masa lalu dalam bentuk dan karakter juga spirit yang berbeda. Jadi saya sebagai orang muslim sangat menolak tentang reinkarnasi atau titisan para dewa dan sebagainya. Saya sendiri sangat menolak. Sementara demikian dulu ya tentang reinkarnasi. Ini karena mengganjal jadi terpaksa saya angkat. Selanjutnya nanti saya akan mengangkat masalah estafet kepemimpinan ya, dari mulai zaman Nabi Muhammad sampai zaman Ratu Adil ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.